Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyilladzi da'ana ila dinil malikil alam wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid duhuri wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunji qaila min ahwali yaumiz ziham wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Pertama, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita duduk bersama untuk melaksanakan ibadah yang mulia. Insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah Jum'ah, dan pastinya ibadah Jum'ah itu dilaksanakan di masjid. Tidaklah ibadah Jum'ah terkecuali dilaksanakan di satu tempat termulia di dunia. Apa itu? Masjid. Kenapa masjid disebut tempat termulia? Karena tidak ada tempat yang paling besar pahalanya. Satu di antaranya yang tercatat itu adalah masjid. Kita melangkah akan datang ke masjid, maka langkahnya Allah hitung dengan satu kebaikan. Setiap langkah Allah buang kejelekan. Datangnya ke masjid, langkahkan kaki kanan, masuk ke masjid, duduk di masjid, mengucap nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi madama fihi. Ya Allah, sejak kaulah niat untuk duduk bersimpuh di masjid yang namanya i'tikaf. Sekalipun datangnya ke masjid dia tidak baca Quran, dia tidak baca hadis, tidak baca Al-Waqiah, tidak Yasin, tidak zikir, tidak bersolawat, hanya untuk datang dan duduk beriktikaf di masjid. Rasulullah menjanjikan pulang dari masjid orang itu akan mendapat satu pahala. Pahala apa itu? Pahala iktikaf di dalam masjid. Berapa pahalanya? 1/10. Kalau kata ulama sekarang ini di bulan Rajab 1/70. Itu kalau di Indonesia. Tapi kalau sampai ke Mekah, ke Masjidil Haram, masjid pertama yang ada di dunia, Ummul Qura, kampung pertama yang ada di dunia, Allah jadikan satu langkahnya menjadi 100.000 langkah. Allah jadikan satu kali tasbihnya kalau kita di sana dengan perkalian dari 100.000 kali tasbih. Maka jauh berbeda bacaan kita dengan adanya dengan tempat yang disebut Ummul Qura. Kenapa jauh berbeda? Karena Ummul Qura adalah kampung pertama manusia. Nabi Adam setelah Allah turunkan di Thailand, India, Nabi Adam setelah bertobat ke Allah bukan melaksanakan dosa, tapi hanya melaksanakan ikhtarafal khotiah, proses suratan, gambaran untuk turunnya manusia dari tempat yang wah dan megah yang disebut surga turun ke dunia. Maka dibikinlah satu namanya ikhtarafal khotiah. Dosa Nabi Adam tidak, sungguh pun Nabi Adam tidak berdosa, tapi tetap Nabi Adam bertobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai tobatnya Nabi Adam tidak bisa dihitung dengan hari, tidak bisa dihitung dengan minggu, tidak bisa dihitung dengan bulan, tidak bisa dihitung dengan tahun, tidak bisa dihitung dengan windu. Bahkan sampai 3 abad setengah Nabi Adam memohon sama Allah agar Allah membuka pintu maaf dan tobatnya. Berapa kali Nabi Adam membuat satu kesalahan? 1 kali. Berapa tahun tobatnya? 300.000 tahun. Kalau kita berapa ribu kesalahannya? Susah untuk dihitung. Kapan tobatnya? Belum tobat-tobat sampai sekarang. Nabi Adam itu 300.000 tahun. Dia melantunkan doa sama Allah, ya Allah ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbana dzalamna anfusana.
itu dibaca 300.000 tahun. Sampai derai air mata Nabi Adam, kata orang India yang suka dongeng, itu menjadi air yang besar, menjadi wahangan yang besar, menjadi danau yang besar. Kalau kata cerita dulu, itu danaunya atau airnya disebut air Gangga. Kalau orang sana tobat belum nyemplung di sana, tidak akan sah tobatnya, kata mereka. Lalu setelah itu Nabi Adam gimana prosesinya sampai-sampai Nabi Adam bisa bertemu dengan istrinya, dan Nabi Adam bertobat sama Allah selama 300.000 tahun tidak pernah diterima tobatnya. Nabi Adam teringat dikala Allah ciptakan Nabi Adam dari seluruh tanah yang ada di dunia, Allah kumpulkan dalam bentuk rupa Nabi Adam. Dan selama 40 tahun itu pula Allah belum meniupkan ruh kepada jasad Nabi Adam. Maka Nabi Adam beku dan diam selama 40 tahun. Setelah 40 tahun barulah Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam. Puh. Dan Nabi Adam setelah Allah tiupkan ruhnya, lalu yang bergerak, yang pertama hidup di dalam tubuh Nabi Adam itu matanya. Matanya membuka, melek terus muka. Lalu Nabi Adam melihat di dalam bentangan aras-arasnya Allah, di sisi surga-surganya Allah tercatat lapad yang indah. Lapad apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seluruhnya yang ada di sana, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah teringat kembali gambaran bagaimana di arasnya Allah itu ada lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terbentang di tiang aras-arasnya, maka Nabi Adam sadar diri. Kata Nabi Adam, saya harus pakai sholawat untuk diterima doa ini dan ampunan ini sama Allah. Maka di antara syarat permintaan kita agar segera dikabul oleh Allah, maka kita harus segera bersolawat. Dan kita membaca sholawat itu dicontohkan oleh manusia pertama yang bernama Nabi Adam. Maka Nabi Adam setelah 300.000 tahun itu membaca doa yang terkenal dengan doa Nabi Adam, ya Allah ya Rabbana dolamna angpusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu diakhiri dengan sholawat, kata Nabi Adam, ya Rabbana bihaqqi Muhammadin faqad ghafartali, ya Rabbana bihaqqi Muhammadin faqad ghafartali, ya Rabbana bihaqqi Muhammadin faqad ghafartali. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Adam. Ini hadisnya hadits qudsi. Jadi hadits qudsi itu hadis yang tidak punya rawi. Punya rawi tapi tidak, beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu satu cerita ayat Allah yang 30 juz, yang 6666 yang 6666 ayat, yang 1.002.700 huruf itu kan lewat namus. Kalau kata bahasa Buddha, kalau kata bahasa orang Yahudi lewat namus. Kalau dalam bahasa Quran lewat Jibril, atau dengan teman kita yang orang Nasrani nyebutnya Gabriel. Kalau kata Quran suka menyebut namus itu Jibril. Quran disebut dengan Quran Ruhul Kudus, disebut dalam Al-Quran Ruhul Amin. Jadi banyak nama untuk malaikat Jibril. Ada yang menyebut namus, ada yang menyebut Jibril, ada yang menyebut Ruhul Kudus, ada yang menyebut Ruhul Amin. Ini tidak lewat itu, langsung diberikan kepada kalbu Rasulullah, namanya hadits qudsi. Ceritanya bukan rawi tapi marwi. Itu perbedaan yang maklum dalam ahli rawi hadis. Setelah itu Allah bertanya, kata Allah, ya Adam min aina arabta Muhammad, man Muhammad wa ma Muhammad. Wahai Adam, dari mana kamu tahu dengan nama Muhammad ini? Siapa dia Muhammad dan orang mana Muhammad? Kamu harus tahu Adam, di dunia ini tidak ada satupun manusia yang aku ciptakan terkecuali baru kamu ya Adam. Tapi kenapa engkau telah bersolawat kepadaku dan berbunajat dengan solawat kepadaku? Siapa dia Muhammad? Orang mana itu Muhammad? Dan di mana itu Muhammad? Lalu Nabi Adam menjawab,
Kata Nabi Adam, ya Rabbana lamma atmamta khalqi wa nafakhta fi ya ruhi faru'aitu fi syakil arsi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, ya Rabbana, dikala engkau sempurnakan anatomi tubuhku, lengkap utuh semuanya dengan sebutan manusia, lalu setelah 40 tahun engkau tiupkan ruhmu kepadaku, dan aku buka mataku, yang pertama aku lihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fa'arabtu akramal khalqi ilaik li'annahu qad adopta ismuhu ma ismik. Nabi Adam, kata Nabi Adam, ya Rabbana, kami sadar pasti nama Muhammad ini adalah satu nama yang teramat dikasihi olehmu ya Rabb, satu nama yang teramat dicintai olehmu ya Rabbi, karena nama Muhammad itu bersanding dengan namamu dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana mungkin nama itu bersanding dengan nama agungmu lafaz Allah, tak terkecuali pasti orang itu adalah orang yang teramat sangat dicintai olehmu. Kata Allah, sodakta ya Adam, benar. Ditobat-tobatnya diterima. Maka setelah diterima tobatnya, bertemulah Abu Ya Adam dengan ibunda Hawa. Abu Ya Adam di Ceylon, India, maka terkenal dengan sikapnya gagah, maskulin. Maskulin itu gagah kan? Gagah, maskulin, jangkung gede, lebih dari 170 kaki. Sementara ibunda Hawa disimpan di sana di sisi pantai, maka perempuan itu disebut dengan sebutan feminin karena mandi terus sisinya di sisi pantai. Sarua sama tingginya. Kalau ingin tahu bagaimana panjangnya, silahkan main ke Jeddah sana. Di sana ada makbarohnya. Kurang lebih itu panjang ukuran istri Nabi Adam yang bernama ibunda Hawa 80 meter. Tinggi besar. Bertemulah di satu tempat, dan tempat itu lalu dibikin pokok pertama tempat ibadah. Apa namanya? Ummul Qura. Ummul Qura itu di mana adanya? Di Mekah. Sekarang sebutannya berganti dan berbeda dengan sebutan Masjidil Haram. Namanya Mekah. Oleh Nabi Ibrahim disebut Bakkah, oleh Nabi Adam disebut Ummul Qura. Jadi masjid yang ada di Masjidil Haram yang terkenal dengan sebutan Mekah itu berganti nama atau punya nama 3. Dikasih nama oleh Nabi Adam dengan sebutan Ummul Qura. Ummu itu ibu, sementara Qura itu adalah kampung. Itulah kampung pertama di dunia yang ada batu hitam legamnya yang disebut Ka'bah. Ditandai dan dikasih nama oleh Nabi Adam. Berganti windu, berganti abad, lakilah Nabi Ibrahim diganti dengan sebutan lembah Bakkah. Kenapa? Karena istri tercinta dan anaknya yang bernama Ismail pernah derai air matanya di sana. Maka di sanalah disebut Bakkah. Bakkah itu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia itu derai air mata, disebut Bakkah. Maka siapapun orangnya yang pertama datang ke Mekah, kalau tidak meneteskan air mata, saya bertanya-tanya, kenapa? Karena itu lembah Bakkah harus meneteskan air mata. Digantilah oleh Nabi Muhammad dengan sebutan Al-Makkah. Itu kampung pertama yang diciptakan oleh Nabi Adam. Apa dikirnya Nabi Adam? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menetapkan dan mengesahkan tidak ada Tuhan yang hak dan wajib diibadah, Allah, Allah, terkecuali Allah. Berganti sama anaknya yang bernama Nabi Idris, tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berganti lagi dengan anaknya atau cucunya yang ketiga yang disebut dengan sebutan Sis, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berganti lagi dengan baunya. Setelah cucu, cicit itu bau, maka berganti lagi dengan baunya yang terkenal dengan kapal ahli arsitek besar sedunia yang disebut dengan sebutan Nabi Nuh. Tetap aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berganti lagi sampai bertemu dengan Nabi Ibrahim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berganti lagi kepada anaknya yang bernama Ishak, yang bernama Ismail. Berganti lagi kepada anaknya yang bernama Yakub, yang bernama Yusuf, terus sampai Nabi akhir zaman. Tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah teman abadi kita.
kekasih abadi kita, teman yang akan memberikan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Karena miftahul jannah, kuncinya pintu surga itu adalah la ilaha illallah. Jadi lafaz la ilaha illallah itu sepanjang zaman, sejak Allah menciptakan manusia yang bernama Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman Nabi Muhammad, sampai kita jadi umatnya dan duduk di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah Jum'ah. Ya Allah, tetapkan di dada kami, di hati-hati kami lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kita tidak akan kenal dengan Allah kalau tidak disandingkan dengan Muhammadur Rasulullah. Maka la ilaha illallah disebut dengan sebutan kalimatut tauhid, Muhammadur Rasulullah disebut dengan kalimatun asyariyatul muwahhid, saling melengkapi. Allah itu melengkap dunianya untuk memberikan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada umat-umatnya, tidak bisa dengan sendirinya. Maka lahirlah Nabi Adam, nabi-nabi yang 124.000 nabi, rasul-rasul yang 334 rasul, diakhiri oleh Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk menjaga at-tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa harus terjaga? Karena dia adalah teman abadi. Dikala kita di dalam kandungan ibu kita di sana dengan rahmat-Mu, dan kita keluar dari ibu kita pun bersama rahmat-Mu, dan kita besar, setelah kita besar pun bersama rahmat-Mu, bersama Allah, bersama la ilaha illallah. Setelah dewasa kita punya anak dan kita menjadi bapak, akibat karena adanya anak disebut bapak, itu pun dengan Allah. Kita punya cucu karena anaknya sudah beranak lagi, tetap kita dengan Allah. Bahkan dikala kita dihantarkan oleh handai tolan, anak cucu kita ke liang lahat, mereka semuanya pergi, anak kita ninggalin kita, istri kita ninggalin kita, CS kita pun sama-sama, tidak ada satupun yang mau menemani di sana. Dengan siapa engkau kalau tidak dengan lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan kalau ujung akhir napas kita diakhiri kalamnya dengan lafaz la ilaha illallah, itu dipastikan oleh Rasulullah orang itu meninggal dengan sebutan husnul khotimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lafaz la ilaha illallah, kata ahli manatikoh, kata ahli logika, disebut dengan sebutan premis mayor atau disebut dengan sebutan muqaddamah kubro. Sementara Muhammadur Rasulullah, kata ahli-ahli manatikoh, disebut dengan sebutan muqaddamah sugro. Sementara kata bahasa modern disebut dengan sebutan premis minor. Bila mana berkumpul premis minor dengan premis mayor, maka nanti akan menghasilkan satu konklusi logis atau natijah. Kalau dalam bahasa manatikoh, natijah nahnya itu apa? Natijahnya itu adalah doa Nabi akhir zaman yang sering kita sebut dengan sebutan doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa usukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasuli fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Ternyalbina syakian wa ternyalbina wa nafa'an. Allahumma salimna min afati dunya wa akhirat wa fitnati ma innaka kullu syai'in qadir. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi alladziina qamu bihifdzi syari'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul musyaffaina yaumal qiyamah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa raqibu muraqabatan man ya'lamu annahu yarah.
آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum tadzakkirun wa yazkurukum ma yazkurum alami fati yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.